ini kisah kita, sepenggal perjalanan yang menjadi bagian tak terlupakan dalam sejarah peradaban manusia. Sebuah virus yang bahkan tak nampak dilihat mata, namun siapa sangka bisa memberi derita hingga ke seluruh pelosok dunia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Tahun 2020, tak ada yang menyangka akan menjadi tahun yang mungkin bisa dibilang cukup memberi rasa duka yang besar untuk seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali. Di awal bulan Maret, ketika beberapa negara lain sudah mengantisipasi datangnya wabah coronavirus C19. Kasus pertama virus corona ketika Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona pada 2 Maret 2020. Indonesia terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tak lebih dari sebulan, kasus positif sudah menyentuh angka 1.000. Kemudian melonjak tinggi ke 100.000 hingga 1 juta kasus. Bahkan saat ini mencapai angka 6 juta kasus dengan hasil pasien yang sembuh dan meninggal. Lantas, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? Mari kita kilas balik di awal. Ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang ditunjukkan kepada daerah-daerah yang dinilai zona merah atau peningkatan kasus per hari yang tinggi. Dinilai kurang efektif, pemerintah kemudian menerapkan normal baru atau new normal, karena antara kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan iringan serta tak boleh ada yang dikorbankan. Kota Depok. Dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020, Pasal 4 Ayat 1 dan 2 mengatur bagaimana masyarakat di Kota Depok harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan berbagai anjuran yang tertulis dalam peraturan tersebut. Hal lainnya yang diatur dalam peraturan ini ialah tentang bagaimana proses belajar dilaksanakan saat pandemi berlangsung. Dan pada penerapannya, masyarakat diharuskan beraktivitas dengan selalu melaksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, atau menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Dinilai cukup efektif, walau masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan menganggap pandemi ini ialah fiktif belaka. Namun, peneliti menemukan berbagai varian baru dari virus ini yang dinilai lebih berbahaya. Gejala dan dampaknya membuat pemerintah menerapkan kebijakan baru. Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap coronavirus atau COVID-19, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat, bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu fokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi sebagai fokus penyebaran COVID-19, sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Selain fasilitas umum, masyarakat diharapkan tidak ragu menggunakan jasa transportasi umum perkotaan saat pandemi COVID-19, terutama di wilayah Depok. Transportasi yang berada dalam pengawasan BPTJ, ada yang berbasis jalan seperti kereta dan angkutan umum. Semua diwajibkan menjalankan prokes untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang paling mendasar adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk pelayanan penumpang, sebelum naik kendaraan di stasiun atau terminal sudah disiapkan area mencuci tangan atau ditempatkan hand sanitizer sebelum masuk kereta atau angkutan umum. Hal lainnya yang diatur dalam peraturan ini ialah tentang bagaimana proses belajar dilaksanakan saat pandemi berlangsung. Salah satu institusi pendidikan yang melaksanakan hal tersebut ialah Politeknik Negeri Jakarta. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020, Pasal 9 Ayat 1-4. Politeknik Negeri Jakarta harus menerapkan seluruh protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti memakai masker,
mencuci tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan lain-lain. Tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan adalah salah satu bentuk kedewasaan dan tanggung jawab untuk diri kita sendiri dan orang sekitar. Pada akhirnya, bila mana kita bersatu padu untuk bekerja sama dengan mematuhi aturan, yakni melaksanakan protokol kesehatan, sangat besar kemungkinan pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati. Lagi pula, selagi mematuhi protokol tidak merugikan kita, justru memberi manfaat, mengapa tidak?